di kampung saya ada memberi zakat kepada menasah dengan alasan melasah tersebut tudung hutang. Bagaimanakah penjelasan Nabiya tentang hal tersebut, iaitu melasah nak tudung hutang kemudian gecok peng daripada zakat. Tentang masalah zakat untuk menasah, zakat untuk pembangunan, zakat hutang. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fi riqabi wal gharimina. Jadi ada surah zakatnya diberikan untuk orang-orang yang berutang. Para ulama dalam kitab-kitab fikih ada ikhtilaf ulama tentang masalah tamutang peng untuk pembangunan masjid atau tamutang peng untuk pembangunan menasah. Apakah hal kedanya jid cok jaket puhan jid menya ketanya kasin hana kajelas bahwa boleh kita mengambil zakat. Menya ketanya kaya ikhtilaflah para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh. Waqala mutaakhirun la yajuzu wa rajahu ba'dul mutaakhirin. Jadi dalam kitab Tufah disampaikan bahwa menyatanya kaya tabayi hutang ke rawatuh. Tanya kaya tabayi hutang ke rawatuh. Tanya kaya tayak hutang ke masjid dan ke melasah. Tabayi ke rawatuh sebab kaya ada. Nyana ulama yang berpendapat bahwa hanya cok zakat. Karena tanya yang mutang, karena yang mutang hanya melasah, sebab melasah hanya mutang. Yang mutang adalah seseorang. Itu pendapat yang kuat. Mana orang gamalkan waqala al-akharun. Nah sebagian ulama lain berpendapat bahwa jid katanya apabila tak mutang peng untuk umum ke melasah ke masjid walaupun kaya jid cok zakat. Itu ada dua pendapat ulama. Jadi miana tungku-tungku yang ke pubut atayan mungkin kita mbak pendapat akharun. Nah tungku-tungku yang ke pegah hanjir ada pendapat ulama ba'dul mutaakhirin. Nyolun sampaikan mandum nun tuan sampaikan. Jadi nah dua buah pendapat ulama. Nah sebagian ulama hanjir apabila katanya kaya tayak mutang peng tayak cok zakat karena nak mengempu bayi kera walaupun hutangnya untuk melasah ataupun pembangunan masjid. Tapi ada sebagian ulama yang berkata bahwa boleh. Dalam Qalyubi dalam kitab Al-Amirah disampaikan juga hanjir. Tapi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj di sini dua buah pendapat yang disampaikan. Jadi pendapat Al-Mughni, Khatib Syarbaini, pendapat Muhammad Ramli mengatakan tidak boleh. Sedangkan pendapat Ibnu Hajar matang samar-samar pendapat. Yang lebih condong kepada boleh. Kemudian tentang zakat untuk melasah demikian kira-kira. Jadi yang katanya tamu utang katanya yang jadi yang lebih agak tak pegang kemanitianya yang kasih-kasih mecut. Yang tergedi kemutang yang ngebayi nyan berarti hana khilaf li. Cuma yang katanya yang kaya tamu utang kakek nak khilaf. Nah khilaf ulama. Nah yang pegang boleh, nah yang pegang tidak boleh. Cuma dia tak beramal yang silakanlah katanya yang kaji nanti penitia-penitianya kan orang-orang yang kaalim, orang-orang yang kan mengerti agama. Silakan kalian kiban tata cara ada yang beramal dengan pendapat-pendapat yang lemah.